Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak ini apa? Ini jantung pisang ya guys. Ini tadinya gede, terus ini sudah saya kupas kulit luarnya. Nih, yang keras-keras sudah saya kupas. Ini tinggal yang lunak ya. Ini tuh udah saya rebus ya guys selama 15 menit. Kemudian sudah saya buang bagian luar yang keras, tapi ini masih ada yang keras, jadi nanti ini masih ada yang saya buang ya. Ini saya kupas, kemudian bunganya ini kita buang putiknya ya, karena ini putiknya yang keras loh ya teman-teman. Nih ya, ini yang keras-keras, ini putiknya kita buang biar mudah dimakan gitu. Jantung pisang memiliki beragam manfaat teman-teman. Dalam satu jantung pisang terdapat berbagai macam nutrisi yang penting buat tubuh kita, seperti kalium, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Ada juga mineral, asam lemak, asam amino, esensial, dan non-esensial yang diperlukan oleh tubuh kita ya teman-teman. Selain itu, jantung pisang juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol, flavonoid, dan antosianin teman-teman, terutama di bagian bunganya ya teman-teman. Makanya ini bunganya juga saya ambilin, cuman untuk putiknya karena keras jadi saya buangin satu-satu teman-teman. Nih dilek banget lah pokoknya lah ya. Tak buangi putiknya kayak kue lur. Beberapa keuntungan ya atau kelebihan dari jantung pisang itu diantaranya ini saya memiliki 5 catatan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa mengontrol kadar gula darah teman-teman. Jantung pisang adalah salah satu jenis makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga tidak akan meningkatkan gula darah secara drastis ketika dimakan. Selain itu, jantung pisang juga sangat kaya akan serat sehingga dapat memperlambat penyerapan gula di usus. Kandungan serat ini juga diduga dapat meningkatkan kerja hormon insulin ya teman-teman, menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan berat badan. Nah loh, tuh bagi kaum hawa ya yang pingin menurunkan berat badan, cobalah untuk mengkonsumsi ini ya, jantung pisang ya teman-teman. Untuk manfaat jantung pisang yang nomor 2 yaitu melancarkan pencernaan. Tuh ya, bagi orang-orang yang bermasalah dengan pencernaan, ada baiknya untuk mengkonsumsi jantung pisang ya teman-teman. Nah, karena serat pada jantung pisang didominasi oleh serat tidak larut air. Jenis serat ini diketahui sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan ya teman-teman. Serat ini juga dapat menghindarkan Anda dari berbagai masalah pencernaan seperti sembelit, mah, wasir, dan radang usus. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mungkin susah buang air besar ya, bisa mengkonsumsi jantung pisang teman-teman. Selamat mencoba. Untuk manfaat jantung pisang yang ketiga yaitu bisa mencegah penyakit kanker teman-teman. Wah, bagus banget kan ya. Ini benar-benar luar biasa, hanya sebuah jantung pisang ya guys. Dia bisa mencegah penyakit kanker teman-teman. Antioksidan dalam jantung pisang berperan penting untuk melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas. Paparan radikal bebas yang berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan berbagai risiko penyakit kronis termasuk kanker. Jantung pisang juga diketahui memiliki efek anti peradangan dan anti tumor sehingga dapat menurunkan risiko tumor tumbuh dan menyebar. Wah, manfaatnya bagus banget teman-teman. Bisa dicoba ini ya.
Lanjut, manfaat jantung pisang yang keempat yaitu mencegah penuaan dini. Wow, keren banget guys, bisa mencegah penuaan dini. Wah, ini nggak usah perlu skincare lagi nih ya. Jadi gini ya, tingginya kandungan vitamin E pada jantung pisang juga memberikan manfaat baik untuk kesehatan kulit. Vitamin E terbukti mampu mengurangi kerusakan sel-sel tubuh, memperlambat proses penuaan sel, serta mengurangi kerutan di wajah. Wah, bagus banget kan tuh, bisa mengurangi kerutan di wajah guys. Selain mencegah penuaan dini, vitamin E juga dapat membantu menjaga daya tahan tubuh terhadap infeksi virus dan bakteri. Masya Allah tuh ya, itu hal-hal yang nggak kita ketahui loh ya guys. Ternyata hanya sebuah jantung pisang gitu ya bisa sebagus itu manfaatnya. Dan ini ada satu lagi loh manfaatnya, yaitu manfaat yang kelima itu mengatasi masalah menstruasi. Hayo siapa di antara kalian yang bermasalah saat menstruasi atau haid ya teman-teman? Ini ada manfaat jantung pisang yang kelima, itu mengatasi masalah menstruasi. Jadi untuk perempuan yang sering mengalami masalah menstruasi bisa juga mendapatkan manfaat dari jantung pisang. Rutin mengkonsumsi jantung pisang diketahui bisa menurunkan kadar prostaglandin tuh ya, yang bisa mengurangi nyeri dan penderitaan berlebih saat menstruasi. Tuh kan, Masya Allah, ini manfaatnya luar biasa ya guys. Jadi kadang-kadang sesuatu yang ada di sekitar kita itu manfaatnya sangat bagus. Sesuatu yang kadang terbengkalai ya, dibiarkan begitu saja membusuk, ternyata itu manfaatnya Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi jangan remehkan jantung pisang ya. Ini seperti saya mau bikin pecel jantung pisang ini teman-teman. Kebetulan sudah saya rebus, kemudian sudah saya buang kulit yang keras ya. Ini saya potong-potong bagian dalamnya, putik bunga juga sudah saya buang. Ini nanti baru saya kasih bumbu pecel teman-teman. Dan untuk bumbu pecel pasti kalian semua sudah bisa membuatnya ya. Kebetulan kalau saya ini lagi males bikin bumbu pecel kayak gitu ya teman-teman, jadi ini saya beli aja yang udah jadi. Seperti itu teman-teman. Ini saya males cari talenan ya. Jadi ya udah saya potong di ininya sekalian biar cepat selesai pekerjaannya ya kan. Kita belah jadi dua, kemudian kita potong-potong lagi. Potongnya sesuai selera ya. Kalau mau lebih kecil lagi ya monggo. Kalau misalkan motongnya lebih kecil itu nanti bumbu pecelnya lebih berasa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ini kayak saya kan agak gede-gede gitu ya, jadi ini jantung pisangnya yang berasa banget kayak gitu teman-teman. Sesuka hati lah ya. Selain bisa dibikin pecel, ini jantung pisang juga biasa untuk orang-orang di pedesaan itu biasa dibikin pecak jantung ya guys. Jadi kalau pecak jantung, sambal jantung itu beda-beda itu ya bumbunya. Kalau dipecak pakai bumbu-bumbu yang dibakar-bakar gitu, terus dikasih santan. Wah, nikmat sekali itu teman-teman. Aduh, menggoda banget ya. Cuman kali ini saya mau bikin pecel karena saya sudah punya bumbu pecel kayak gitu teman-teman. Nih, semuanya sudah tertata rapi di piring. Hayo nih kan. Ini 2 jantung pisang jadi 1 piring penuh ya teman-teman. Nah, saya bersihkan sampah-sampahnya tadi untuk kulit yang masih keras, dan untuk apa namanya, putik-putik bunganya tadi saya kumpulkan ini ya. Nanti baru saya bikin bumbu pecelnya teman-teman. Oh iya, jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video terbaru dari saya.
Ini dia bumbu pecelnya teman-teman. Kebetulan ini isinya seperempat kilo ya, seperempat kilo itu harganya 20.000 teman-teman. Ini saya cobain apakah masih enak apa enggak, soalnya saya beli itu sejak beberapa hari yang lalu kayak gitu teman-teman, cuman dipakai sedikit kemudian saya taruh di kulkas dan ternyata setelah saya cobain itu masih enak ya teman-teman. Jadi saya ambil beberapa sendok dan kemudian saya tuangin air panas ya teman-teman untuk mencairkan bumbu pecel tadi ini teman-teman, biar nanti apa ya, bumbunya itu berasa gitu ya kalau misalkan dikasih air panas ini teman-teman. Ini ya kalau misalkan kalian mau bikin bumbu pecel sendiri itu nanti rasanya lebih enak ya teman-teman, karena tentu saja untuk aturan gulanya, garamnya itu sesuai dengan lidah masing-masing ya teman-teman. Kalau misalkan beli itu ya pasti rasanya ya sesuai dengan lidah yang penjualnya ya teman-teman. Jadi di sini karena apa namanya, bumbunya kan agak-agak keras gitu ya, soalnya sudah ada beberapa hari di kulkas gitu di lemari es. Jadi ini saya harus tekan-tekan di air yang panas biar nanti jadi cairnya sempurna kayak gitu teman-teman. Tenang, tenang, buat kalian yang mau bikin sendiri, mau ngulek sendiri bumbunya, ini ya, dengerin baik-baik. Ini bumbunya untuk bumbu pecel spesial 250 gram kacang tanah, 5 cabai merah, 1 cabai caplak, 1 ruas jari kencur, 1 iris jeruk sambal atau 5 lembar daun jeruk, kemudian 1 lembar asam jawa atau 5 biji asam lah ya, 1,5 terasi itu yang sudah digoreng sangrai ya. Sangrai itu maksudnya tanpa minyak ya, dan terasinya juga bebas ya, mau merek apa aja. Kemudian 1 ons gula jawa dan 1 sendok teh garam. Nah tuh mudah banget kan teman-teman. Untuk cara membuatnya juga mudah teman-teman. Yang pertama, goreng kacang tanah dengan sedikit minyak ya sampai matang, kemudian sisihkan. Setelah itu ulek semua bumbu kecuali gula jawa, bumbu yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Gula jawanya jangan dulu. Kemudian masukkan kacang sampai kacang lembut. Itu kalau bumbu-bumbunya itu udah lembut, kemudian masukkan kacangnya. Dan yang keempat, tes rasa ya. Jika sudah enak, masukkan gula jawa. Udah gitu, kalau udah selesai, lalu cairkan sambal dengan air matang seperti saya tadi itu ya teman-teman, cara mencairkannya. Kemudian setelah dicairkan, kita masukkan kita tuangkan ke dalam ini ya, jantung pisang yang sudah direbus dan sudah dipotong-potong. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo kita nikmati guys. Ini dia, rasanya agak aneh, tapi it's so yummy guys. Ini enak teman-teman, segar rasanya, dan ini kacangnya berasa ya teman-teman. Hayu, ini dia. Hayu silakan dicoba teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Thank you for watching guys. Semoga kalian bahagia selalu, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, berkah barokah hidupnya. Allahumma amin ya Allah robbal alamin.
Monggo-monggo lur nyong kepareng disit ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye. Wih lagi